Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan penerapan turunan atau aplikasi turunan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4X kuadrat min 8X tambah Rp24.000. Oke, berarti kita tulis dulu biaya produksinya ya. Kita anggap sebagai BX fungsinya, yaitu 4X kuadrat min 8X tambah 24. Oke. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 40.000 untuk tiap unit. Nah, berarti ini harga jual ya. Harga jual ya tiap unit. Nah, tiap unit adalah 40.000 ya. Atau kita bisa tulis 40.000 rupiah ya, biar sama. Oke. Nah, kemudian berarti kalau harga jual ya, harga jual X unit, nah ini kita simbolkan dengan fungsi HX ya, berarti sama dengan 40X. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita diminta untuk menentukan keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut. Berarti kita diminta untuk menentukan untung. Nah, ini kita simbolkan dengan fungsi UX, yaitu sama dengan HX dikurang BX ya. Jadi harga jual dikurang biaya produksi. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi 40X dikurang dalam kurung 4X kuadrat min 8X tambah 24. Berarti ini sama dengan kita susun ya, min 4X kuadrat ditambah 48X dikurang 24. Oke. Nah, sekarang kita ingin menentukan keuntungan maksimumnya. Berarti kita cari dulu ya, berapa banyak barang yang dijual. Nah, caranya ya seperti biasa, kalau menentukan nilai maksimum dan minimum, kamu harus pahami bahwa turunannya harus sama dengan 0. Berarti U aksen X ini nilainya harus sama dengan 0. Ya, berarti kalau kita turunkan menjadi min 8X tambah 48 itu sama dengan 0. Berarti min 8X sama dengan min 48, X-nya sama dengan 6. Oke, sekarang kita cari keuntungannya. Nah, kita masukkan ke fungsi UX-nya. Tadi UX kan nilainya atau fungsinya min 4X kuadrat plus 48X min 24. Nah, maka kita ganti jadi U6. Berarti sama dengan min 4 dikali 6 pangkat 2 ditambah 48 kali 6 dikurang 24. Berarti sama dengan min 144 tambah 288 dikurang 24. Berarti sama dengan 138. Jadi untungnya bisa kita simpulkan adalah 138.000. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan soal berikut ini. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan keliling 2X tambah 4 meter dan lebar 8-X. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang taman tersebut agar luasnya maksimum. Nah, kita ketahui tamannya berbentuk persegi panjang. Misalnya seperti ini ya. Berarti ukurannya tadi kan ada panjang dan lebar. Di sini ada panjang, di sini ada lebar, yaitu lebarnya adalah 8-X. Kemudian ada keliling. Nah, kelilingnya diketahui 2X tambah 24. Nah, kita tahu rumus keliling itu adalah 2 dalam kurung panjang tambah lebar sama dengan 2X tambah 24. Berarti panjang tambah lebar itu sama dengan ya X tambah 12. Nah, kalau seandainya lebarnya kita ganti menjadi panjang tambah 8-X sama dengan X tambah 12. Berarti kita dapatkan panjangnya adalah
2x ya tambah 4. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita kan diminta nilai panjangnya agar luasnya maksimum. Nah, kita tahu luas dari persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar ya. Berarti kalau kita ganti nilainya, panjangnya adalah 2x tambah 4, kemudian lebarnya adalah 8 min x. Nah, ini kalau kita lanjutkan, berarti luasnya sama dengan, kita kalikan pelangi ya, supaya lebih mudah, yaitu 16x, kemudian min 2x kuadrat, tambah 32, min 4x. Oke, bisa dipahami sampai sini? Kemudian kita susun, berarti luas sama dengan min 2x kuadrat, kemudian plus 12x, ditambah 32. Nah, untuk mendapatkan luas maksimum, maka turunannya harus sama dengan 0. Berarti min 4x tambah 12 sama dengan 0. Berarti min 4x sama dengan min 12. Kita dapatkan x-nya sama dengan 3. Nah, kalau x-nya 3, nah kita tahu tadi panjang itu kan sama dengan 2x tambah 4. Berarti kita dapatkan 2 dikali 3 tambah 4. Berarti sama dengan 6 tambah 4 sama dengan 10 meter. Berarti panjang taman tersebut adalah 10 meter. Oke, mudah bukan? Ya, kita lanjutkan soal berikut ini. Sebuah balok akan dibuat dengan alasnya berbentuk persegi. Jika keliling balok adalah 72 cm, maka tentukan volume terbesar yang mungkin dicapai balok tersebut. Kita gambar baloknya, misalnya seperti ini ya. Nah, kita sketsa saja. Kira-kira ini balok lah ya. Nah, kemudian kita buat sisi alasnya seperti ini. Ya, kemudian atasnya kita buat seperti ini. Oke, ini masih ada yang kurang ya. Nah, kita hapus dulu, kita tarik lagi seperti ini. Oke, ini kira-kira adalah baloknya ya. Nah, sekarang kamu ketahui baloknya alasnya berbentuk persegi. Nah, gitu ya. Misalnya berarti ukurannya antara panjang dan lebar sama, kita anggap x, sedangkan tingginya kita anggap y ya, seperti itu. Nah, kemudian diketahui apa? Keliling balok. Nah, keliling balok nilainya dia bilang dari soal 72. Nah, rumus keliling balok sendiri adalah 4 dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi, ini sama dengan berarti 72. Panjang tambah lebar tambah tinggi berarti sama dengan 18. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita ganti, kan panjangnya itu adalah x, lebarnya adalah x, tingginya adalah y. Berarti sama dengan 18. Atau kita dapatkan 2x tambah y sama dengan 18. Berarti kita simpulkan y-nya itu sama dengan 18 min 2x. Oke, jadi kita sudah mendapatkan hubungan antara x dan y. Nah, sekarang kamu ketahui ya volume dari balok. Nah, rumusnya apa volume balok? Yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini adalah rumus volume balok. Berarti kita substitusi nilainya. Berarti volume sama dengan panjangnya itu adalah x dikali x, tingginya adalah y kan sebenarnya. Nah, kita ganti berarti menjadi x kuadrat. Nah, y-nya kita ganti dengan 18 min 2x. Berarti volumenya sama dengan 18x kuadrat min 2x pangkat 3. Oke. Nah, supaya volumenya maksimum, maka kita turunkan. Turunannya volumenya harus sama dengan 0. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi 36x dikurang 6x kuadrat itu sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 6x dikurang x kuadrat itu sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan menjadi x dalam kurung 6
min X sama dengan 0. Berarti kita dapatkan X sama dengan 0 atau X sama dengan 6. Nah, berarti yang kita pakai adalah yang nilai X-nya 6 ya. Berarti ukuran panjangnya itu sama dengan 6, lebarnya juga sama dengan 6. Nah, tingginya apa? Nah, tinggi itu kan Y sama dengan 18 min 2X gitu ya. Berarti Y-nya sama dengan 18 min 2 kali 6. Nah, Y-nya sama dengan 18 min 12. Berarti Y-nya sama dengan 6. Berarti kesimpulan kita tingginya juga 6. Berarti kita bisa langsung tentukan volume balok tersebut, yaitu panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 ya cm kubik. Nah, ini adalah volume terbesar yang mungkin dari balok tersebut. Oke, bisa dipahami ya? Oke, perhatikan soal berikut ini. Luas sebuah kotak tanpa tutup yang alasnya persegi adalah 432 cm persegi. Agar volume kotak tersebut mencapai maksimum, maka tentukanlah panjang rusuk alasnya. Nah, kita pahami kalau kotak alasnya persegi, berarti kan tingginya pasti berbeda ya secara logika. Maka kotak ini kita anggap sebagai sebuah balok tanpa tutup. Nah, misalnya kita gambar baloknya seperti ini ya, dengan alas yang persegi. Nah, kira-kira seperti inilah kita buat ya. Kemudian ini sebelah bagian sampingnya lagi. Nah, ini kita tarik ya alasnya biar seperti balok yang alasnya berbentuk persegi. Oke. Nah, kalau alasnya berbentuk persegi, berarti kan kita pahami, kita anggap panjangnya X, lebarnya juga X, tingginya kita anggap sebagai Y. Oke. Nah, kita ketahui luasnya adalah 432. Berarti luas balok itu 432. Nah, kita tulis rumus luas balok ya, yaitu karena tanpa tutup, berarti rumusnya menjadi panjang kali lebar tambah 2 panjang kali tinggi tambah 2 lebar kali tinggi sama dengan 432. Nah, ini kita ganti nilainya jadi X kali X ditambah 2 kali X kali Y ditambah 2 kali X kali Y sama dengan 432. Oke, kita lanjutkan. Ini menjadi X kuadrat, ini menjadi plus 4XY sama dengan 432. Berarti kalau kita lanjutkan, 4XY itu sama dengan 432 dikurang X kuadrat. Atau Y sama dengan, bisa kita tulis 432 min X kuadrat per 4X. Ya. Kalau kita sederhanakan boleh saja, berarti Y sama dengan 108 per X, yang ini dikurang 1/4 X. Oke, berarti kita sudah punya hubungan antara X dan Y. Oke, sekarang kita lihat dari soal, agar volume kotaknya mencapai maksimum. Berarti sekali lagi, volume balok itu kita ketahui rumusnya apa? P sama dengan ya panjang kali lebar kali tinggi, gitu ya. Berarti kalau kita substitusi nilainya, ya kita substitusi nilainya, P-nya X dikali X. Nah, tinggi kan tadi simbolnya Y, ya. Y-nya sendiri adalah, nah, kamu perhatikan, 108 per X dikurang 1/4 X. Oke, berarti kalau kita lanjutkan, P sama dengan, kamu kalikan ini semua ya. Berarti jadi 108X dikurang 1/4 X pangkat 3. Oke, agar volumenya maksimum, maka turunan volumenya atau V-nya harus sama dengan 0. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi 108 dikurang 3/4
X kuadrat harus sama dengan 0. Ya, berarti kalau kita lanjutkan, jadi 3/4 X kuadrat itu sama dengan 108. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini. Ya, berarti kita dapatkan nilai dari X kuadrat, ya, itu sama dengan 108 dikali 4/3, atau X kuadrat sama dengan 144, nilai X-nya sama dengan 12. Berarti panjang rusuk alasnya, berarti alasnya itu sama dengan 12 cm. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan tentang aplikasi atau penerapan turunan fungsi aljabar telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.